Ruang lingkup yang dipelajari pada manajemen sumber daya manusia ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, rancangan organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, pengembangan pegawai dan organisasi. Yang kelima, sistem reward tunjangan dan pematuhan. Yang keenam, komunikasi dan relasi publik. Menurut saya, materi yang paling penting dimiliki setelah mempelajari MSDM yaitu pada materi kedua dengan pembahasan perencanaan SDM. Mengapa saya memilih materi perencanaan SDM? Karena menurut saya, materi perencanaan SDM merupakan aspek utama terpenting dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya perencanaan SDM yang meliputi beberapa elemen akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan dan membangun keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Suatu organisasi yang melakukan perencanaan SDM akan dapat memprediksi dan menentukan jumlah SDM di masa mendatang, serta dapat menghindari tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan menghindari kekurangan maupun kelebihan pegawai. Selain itu, perencanaan organisasi dibutuhkan untuk menentukan kualitas dan kuantitas pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam organisasi. Pegawai yang dipilih dan ditempatkan dengan tepat sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka akan berdampak baik bagi organisasi. Organisasi pun dapat memanfaatkan kinerja SDM secara lebih optimal, sehingga organisasi dapat membangun tim yang efektif dan kuat. Urgensi mempelajari manajemen sumber daya manusia sangat penting, karena untuk mengelola aset paling berharga dalam organisasi, yaitu orang-orang dalam organisasi baik secara individu maupun dalam tim. Selain itu, urgensi lainnya sebagai berikut. Dengan mempelajari MSDM, kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara baik, sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya sebagai peran dalam keberhasilan organisasi. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, suatu organisasi akan mampu menentukan penempatan formasi karyawan sehingga tidak kelebihan maupun kekurangan. Ketiga, pemahaman tentang karyawan. MSDM dapat membantu memahami berbagai aspek karyawan mulai dari kebutuhan, motivasi, hingga cara memaksimalkan potensi mereka. Keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki meliputi masa kerja, setiap karyawan, jumlah penghasilan, status perkawinan, tunjangan, pendidikan, dan lain-lain. Gambaran atau contoh urgensinya pada suatu perusahaan, yaitu melalui perencanaan SDM. Perusahaan perlu merencanakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai unit untuk menghadapi perubahan pasar, serta memastikan keseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja yang diperlukan. Dalam disiplin kerja, menerapkan aturan dan standar kerja yang dapat membantu mencapai efisiensi operasional dan konsistensi dalam produksi. Perhatikan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan loyalitas terhadap perusahaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan terlibat aktif dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses promosi, rotasi, dan demosi yang transparan dan adil akan membantu perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan bakat serta memberikan kesempatan karir yang jelas kepada karyawan. Pelatihan dan pengembangan diperlukan agar karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru serta meningkatkan daya saing perusahaan. Manajemen konflik yang efektif dan perhatian terhadap stres kerja akan menciptakan lingkungan yang positif serta membantu perusahaan mencegah gangguan produktivitas dan menjaga kesejahteraan karyawan. Semua aspek tersebut menjadi krusial bagi perusahaan untuk menjaga daya saing, produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan.